Sejak kecil, gadis itu membawa beban kutukan yang aneh. Siapapun yang menyentuhnya akan tertimpa kesialan. Karena hal ini ia tumbuh dalam kesendirian, dan dibesarkan oleh seorang biksu di sebuah kuil. Meski dijauhi banyak orang, ada satu anak laki-laki yang tak pernah takut berada di dekatnya. Mereka menjadi sahabat dekat satu-satunya yang membuat gadis itu merasa seperti manusia biasa. Waktu terus berjalan 20 tahun pun berlalu dalam sekejap. Ketika mereka bertemu kembali setelah sekian lama, pria itu nyaris tak mengenalinya. Ia terpaku perasaan yang dahulu pernah tumbuh ini. Ia bersumpah tidak akan membiarkan gadis itu hilang lagi. Malam itu mereka berbincang panjang, namun sang gadis sudah memantapkan hati. Ia datang bukan untuk kembali, melainkan untuk mengucapkan perpisahan. Terakhir ia akan pergi ke luar negeri. Pria itu memohon memintanya untuk tetap tinggal, namun ia hanya tersenyum dan menolak hingga akhir pun. Pria itu tidak pernah tahu rahasia yang disimpan gadis itu. Sebenarnya ia tidak benar-benar dikutuk. Gadis itu hidup dengan kondisi kesehatan serius yang menular. Zat mainikin dia terlihat dari telekan tragis yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Naukawa proses banyak lamten. Ia menerima transfusi darah yang keliru, yang membuatnya mengidap penyakit serius tersebut sejak usia dini. Saat mulai memahami semuanya, ia memutuskan untuk menjaga jarak agar orang lain tak tertular. Dengan cara berpura-pura membawa kutukan, ia mengenakan jas hujan kuning kemana-mana sebagai simbol bahwa dirinya berbahaya. Selama ini banyak orang percaya bahwa orang-orang yang menyentuhnya meninggal karena kutukan, padahal kenyataannya berbeda. Ibunya meninggal karena komplikasi. Setelah melahirkannya, gurunya jatuh dari sepeda karena menghantam batu. Ayahnya meninggal karena kelelahan, dan neneknya jatuh terpeleset. Rahasia ini hanya diketahui oleh sang biksu. Hingga suatu hari, pria itu secara tidak sengaja melihat sosok gadis itu di rumah sakit. Ia mencoba mengejar, tapi gadis itu sudah menghilang. Diliputi kebingungan, ia kembali ke kuil dan mendesak sang biksu untuk mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya biksu itu mengungkapkan seluruh rahasianya. Penyakit sang gadis kini telah mencapai tahap akhir. Waktu yang tersisa tidak banyak. Ternyata alasan gadis itu selalu menghilang tanpa pamit adalah karena ia pergi untuk berobat. Berbekal alamat yang diberikan oleh sang biksu, pria itu akhirnya menemukan sang gadis. Mereka bertemu kembali dan gadis itu meminta maaf karena telah menyembunyikan semuanya. Ia tak ingin menyakiti siapapun, terutama pria yang ia cintai. Tiba-tiba penyakitnya kambuh. Pria itu membawanya ke rumah sakit secepat mungkin. Malam itu ia berdiri sendiri di bawah hujan, kebingungan dan hancur karena tak bisa berbuat apa-apa. Namun ia teringat impian gadis itu, keinginan aneh tentang ingin melihat pesawat luar angkasa. Ia pernah mendengar legenda tentang seseorang yang memotret pola cahaya, langkah yang bisa memanggil pesawat luar angkasa. Kini pria itu hanya ingin satu hal, membuat gadis itu tersenyum, meski hanya sekali lagi sebelum ia benar-benar pergi.